kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim, dan mungkin nanti setelah syuruk mungkin ada yang sebagian melaksanakan salat isyraq. Meskipun di tengah-tengah wabah COVID-19, tolong jangan kendor ya. Protokol kesehatan jangan kendor, kita ikhtiar. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam sejahtera senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam menjalankan ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka ta'lim kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-29 masih dalam bab sabar. Itu tentang kisah ashabul ukhdud. Pernah dengar ya? Qaulu ta'ala qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ini hadisnya panjang sekali. Ya, kalau saya cek 2 halaman itu ya. Makanya saya enggak cantumkan terjemahannya. Terlalu panjang ya. Nah, hadis ini nanti sambil saya baca, saya jelaskan aja ya. Karena kalau baca diulangi lagi panjang sekali. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi merujuknya kepada Imam Muslim, rawahu Muslim. Dan memang kisah ini tidak ditemukan di kitab Sahih Bukhari. Seperti mana yang disampaikan oleh Imam Nawawi di sini. Ya. Kenapa? Nah, ini biasanya terkait dengan kriteria persyaratan perawi. Tapi bukan berarti Imam Bukhari tidak mengakui hadis ini, ada tapi di luar kitab sahihnya. Jadi kita ini harus lagi-lagi memahami tidak semua hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari tidak sahih. Karena kita sudah jelaskan sebelumnya urutan-urutannya itu ada namanya al-muttafaq alaih, yaitu hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya. Di bawahnya ada ma infarada bihil Bukhari, hanya ada di Sahih Bukhari, tidak ada di Sahih Muslim. Yang ketiga ma infarada bihi Muslim, hanya ada di Sahih Muslim. Di bawahnya lagi ma ala syartihi ma, tidak ada di Sahih Bukhari Muslim tapi syaratnya mirip atau sesuai. Nah itu ya. Terus ada syaratnya yang di bawahnya lagi syaratnya sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari. Di bawahnya lagi ada sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Di bawahnya lagi berdasarkan kesahihan para ulama selain Bukhari Muslim. Makanya sahih ini bertingkat-tingkat sesuai kriteria yang disampaikan. Saya temukan hadis tentang ashabul ukhdud dengan uraian yang begitu lengkap. Itu pertama tadi di Sahih Muslim, itu di bab qissati ashabil ukhdud. Kisah tentang ashabul ukhdud. Yang kedua di Sunan Tirmizi ya, bab wa min suratil buruj, berarti bagian dari tafsir. Ya, yang ketiga ada di Sunan Al-Kubra Imam Nasai. Nah ini di Sunan Nasainya nggak ada, tapi di Sunan Kubronya. Jadi Imam Nasai punya 2 kitab sama-sama sunan. Ya. Yang satu sunan yang masuk kitab 6 itu yang disebut dengan As-Sunan Al-Mujtaba. Ya. Hadis-hadisnya pilihan. Tapi ada yang besarnya yaitu dengan As-Sunan Al-Kubra. Nah, kenapa beliau kok tidak memasukkan dalam Sunan Sughronya atau Sunan Mujtabanya? Bisa jadi menurut beliau ya kekuatan perawinya tidak atau kurang memenuhi. Kalau menurut beliau ijtihadnya beliau ya. Kemudian kita temukan
Ya, ini di babnya bab qauluhu ta'ala qutila ashabul ukhdud. Kemudian yang terakhir kita temukan juga di Musnad Ahmad bin Hanbal. Nah, ini saya kira ini yang penting mewakili dari takhrij hadisnya, bahwa ini hadis ini dijumpai di beberapa kitab dan saya fokus di kitab 6 ya, atau kitab 9. Ini 9 ada Ahmad di situ ya. Kita kembali kepada hadisnya. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Suhaib. Kita sudah jelaskan sebelumnya Suhaib itu siapa sih? Nah, ini Suhaib ibnu Sinan ibni Malik wa yuqalu Khalid ibnu Abdur Amr ibni Uqail dan seterusnya. Ini namanya nih banyak yang berbeda pendapat ya. Suhaib bin Sinan bin Malik ini yang masyhur dengan nama ini ya. Dikatakan di sini An-Numari ya, dari Bani Namr ya. Jadi Namr ini juga nama binatang, Pak. Tahu nggak? Apa Namr itu? Harimau. Numur. Makanya dulu kita dibilang ASEAN An-Numur Asyawiyah. Macannya apa? Asia. Asia waktu masih jaya-jayanya dulu ya. Itu sering kalau di koran-koran Arab tuh. Indonesia wa dual Syarq Asia, Janub Syarq Asia. Ya Numur Al-Asawiyah ya. Jadi waktu bangkit dulu kita digelari dengan negara macannya Asia. Enggak tahu sekarang macan juga enggak tahu saya. Jadi An-Namari ini nama kabilah. Ya Bani Namr. Jadi Abu Yahya wa Ummu bin Bani Malik bin Amr bin Tamim wa Warumi. Nah ini dia. Dia ini orang Romawi. Nah, jadi kalau dibilang ada nggak sahabat Nabi dari orang Romawi? Ya ini Suhaib bin Sinan. Dari Persia ada nggak? Ada dari Persia? Siapa? Ada yang tahu? Salman Al-Farisi. Cuma berdasarkan data riwayatnya tentang Suhaib ini di Al-Isobah fi Tamyiz Shahaba di Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan li'anna rum sabbuhu saghiran. Dulu dia tuh orang Arab, cuman ketika peperangan di daerahnya itu beliau termasuk yang ditawan, dibawa ke Romawi. Ya. Sehingga beliau ini mendapat nisbah. Nisbah itu apa ya? Nasab boleh juga lah, tapi nasabnya bukan nasab darah, nasab tempat. Ya, jadi intisab namanya. Jadi nasab itu ada yang nasab darah ya atau kabilah keturunan, ada yang intisab. Intisab itu tempat biasanya. Jadi kita orang Lampung bisa Al-Lampungi, boleh. Lama tinggal di Mekah Al-Makki, ya. Lama tinggal di Madinah Al-Madani. Dulu ada ulama kita ya dari Palembang, Abdul Somad Al-Palimbani. Nah itu dari Palembang itu. Orang Arab nggak bisa ang pak ya, nun. Palimbani. Ada lagi banyaklah ya ulama-ulama kita itu yang ujung-ujungnya ditandai dengan intisab, asal daerah maupun di mana dia tempat pernah belajar dan tinggal. Seperti saya bisa ini mengklaim Abdul Malik Ghazali Al-Lampungi Al-Masri Al-Jawi. Ya, bisa. Ya, kalau kita sudah pernah di satu tempat lama itu boleh kita menggunakan intisab. Nah ini Suhaib ibnu Sinan karena dia tinggal waktu kecilnya karena ditawan oleh orang Romawi, maka ada gelar intisabnya Ar-Rumi ya. Nah kemudian dijual. Nah, ini dikatakan di sini. Tsumma isyarahu rajul min kalb. Ya. Kemudian, ya kalau orang yang nggak paham terjemahannya, kemudian dibelilah seorang dari anjing, bukan begitu ya? Kalb ini Bani Kalb, nama kabilah. Maka harus tahu tentang nasab. Dibeli oleh seorang dari Bani Kalb, faba'ahu bi Makkah. Kemudian dijual di pasar Makkah. Itu ada pasar Habasyah kalau nggak salah itu dekat Mekah, yang di situ terjadi pasar budak.
Jadi budak ini, ya, manusia budak dijual kayak barang ini Pak, kelontongan gitu, dijajarin gini, nih, ini harganya sekian, ini. Ya, mau laki-laki mau perempuan begitu. Subhanallah, kita ini kayak sama dengan binatang waktu itu ya. Dijual ada, cuman nggak pakai etalase, ya nggak ada etalase lah zaman dulu itu, dibarisin gitu. Ya, dijual. Maka dibeli oleh rajul min kalb faba'u bi Makkah, dijual di Makkah, fashtarahu Abdullah bin Jad'an At-Tamimi. Maka dibelilah oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Jad'an, fa'ataqau, dibebaskan. Ya, dibebaskan. Nah, ini yang maka setelah itu Suhaib ini masuk dalam bagian keluarga besar dari Abdullah bin Jaz'an. Biasanya kalau udah dibebaskan maka dia jadi maula. Sudah saya jelaskan dulu ya, maula. Ya, budak yang dibebaskan oleh tuannya dengan berbagai sebab. Ya, bisa karena permintaan yang bersangkutan dibayar atau ada perjanjian atau memang dari majikannya yang ingin membebaskan. Mata Suhaib fi Syawal sana Saman wa Salasin wa huwa ibnu Sab'in. Ya, beliau meninggal pada bulan Syawal tahun 38 ya Hijrah. Ya, ini berarti pada masa khalifah siapa ini? Ali ya. Wa huwa ibnu Sab'in, dalam umur 70 tahun. Jadi luar biasa. Nah, ini kita bicara perawinya. Sekarang kita kembali ke hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum. Ini cerita tentang Ashabul Ukhdud. Dahulu ada seorang raja fi man kana qablakum. Ya. Sebelum kalian hidup. Ini banyak yang menjelaskan secara sejarah, ya. Meskipun kita tidak itu ada perdebatan para sejarawan di situ. Wa kana lahu sahirun, ya. Dan raja ini memiliki seorang penasehat penyihir. Jadi kalau dulu, ini mohon maaf ya, ini saya jumpai di beberapa riwayat. Jadi dulu itu raja punya penasehat, Pak. Ya. Penyihir dulu itu, ulamanya itu penyihir gitu. Jadi apa-apa itu nanyanya ke penyihir. Dan itu pernah kita lihat di beberapa film ya. Jadi apa kata penyihirnya itu? Nah, ini sama kejadiannya begitu. Penasehatnya. Kalau dalam Islam itu penasehatnya siapa? Penasihat raja itu. Sultan itu siapa? Ulama. Makanya di Iran itu ada namanya wilayatul faqih. Ya. Wilayatul faqih itu semacam majelis DPR tapi ulama isinya. Ya, dipimpin oleh seorang imam. Makanya kita lihat sering dengar ada Imam Khumaini dulu ya. Dan Imam Khumaini ini ketua majelis wilayah faqih ini, para ulama ini kekuasaannya di atas presiden. Ya. Jadi kalau mau jujur ya, Iran itu termasuk pemerintahannya bagus itu. Jadi dikontrol ulama dia. Ya terlepas beda aliran dengan kita ya. Kalau kita kan DPR MPR-nya nggak begitu, tergantung hasil pemilih. Kalau mereka tidak, berdasarkan itu tadi para ulama ini, makanya disebut dengan wilayatul faqih. Ya, kewenangan para ulama dalam satu majelis. Falamma kabiro, ketika penyihir ini sebagai penasihat raja ini, ya, sudah tua. Ya. Qala lil malik, maka penyihir ini berkata kepada raja, inni qad kabirtu faf'as ilayya gulaman u'allimhu sihra. Sesungguhnya aku ini sudah tua, tolong utus atau kirim kepadaku seorang pemuda, u'allimhu sihra, aku akan ajarkan ilmu sihir. Maksudnya apa? Sebagai pengganti nanti. Jadi ada semacam pengkaderan.
Tolong kirimlah seorang pemuda yang cerdas, yang pinter, ya, supaya aku bisa ajarkan ilmu sihir. Fa ba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu, maka dikirimlah seorang pemuda oleh raja ini untuk diajarkan. Ini menurut riwayat raja yang berkuasa saat itu adalah nama rajanya Dzu Nuwas, beragama Yahudi. Jadi masih kalangan Bani Israel. Ya. Dan jujur ya, ini sihir itu kan sangat, waktu sebelum Islam datang itu kan berkembang di kalangan Yahudi. Kita pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman. Ketika meninggalnya nggak ada yang tahu ya, beliau duduk kan, nggak ada yang tahu, sampai jin pun setan nggak tahu. Taunya dari mana? Ketika tahu tongkatnya sudah mulai dimakan rayap. Ternyata di bawah kursinya atau di singgasananya Nabi Sulaiman terdapat banyak kitab-kitab tentang bagaimana menaklukkan bangsa jin, termasuk ajaran sihir. Akhirnya banyak terbongkar itulah. Ya. Banyak akhirnya merebak itu ajaran-ajaran sihir. Sebetulnya ajaran sihir kalau kita lihat dari informasi Al-Quran itu dimulai dengan turunnya 2 malaikat di Babil, 2 malaikat yang kita sudah ceritakan dahulu, yang protes ketika Allah berfirman supaya ketika Adam itu sudah diciptakan mereka sujud penghormatan, kan menolak tuh sebetulnya, yang menolak itu iblis. Ada juga yang berkomentar dari malaikat, gimana kok kita malah menghormati Adam? Apa kita lebih buruk dari Adam? Akhirnya kan dicoba, oke kalau gitu. Ada 2 malaikat namanya Harut dan Marut, dirubah menjadi seperti fisik manusia. Diturunkan di Babilonia. Nah, kita udah dengar ceritanya di Al-Baqarah itu. Ya. Dan mungkin sudah ada yang baca. Gimana ceritanya, kan intinya akhirnya apa? Nggak kuat kan? Ketika dia menjadi manusia, malaikat ini ternyata tidak tahan terhadap godaan, digoda perempuan, digoda dengan khomer. Ya. Singkat cerita itu, ya, digoda dengan perempuan bisa tahan, tapi ketika disuruh minum mabuk, habis mabuk apa? Ya sama perempuan. Itu kan ininya paketnya itu. Kalau orang udah mabuk itu udah nggak sadar, ujung-ujung ke situ. Wa kana fi tariqi la idza salaka rahibun. Nah, si pemuda ini ketika dia mau datang ke tempat penyihir belajar ini ternyata ngelewati rumah rahib, pendeta lah ya. Kalau sekarang mungkin ulama, karena ini kejadiannya pada zaman Bani Israel. Lewat rumahnya rahib, ya. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabah, mampir ceritanya. Mampir ngobrol, tertarik. Ya. Didengar omongannya, tertarik dia. Wa kana idza atas-sahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi, begitu terus. Jadi dari rumahnya, karena dia diutus, ditugaskan aja, kamu belajar sihir sama ini penasihatku. Di tengah jalan melewati rumahnya pendeta, mampir sebentar, ya pertamanya sih mampir sebentar, mungkin ya dipanggil gitulah, diajak ngobrol, lama-lama kok tertarik dia, begitu terus, pokoknya dari rumah mau ke rumah penyihir ini mampir dulu begitu, baru ke rumah penyihir, terus begitu, ya. Faida atas sahir dorobahu, nah penyihir ini tahu. Anak ini berarti udah mampir duluan nih di rumah pendeta itu. Para pendeta dimusuhi sama Raja Dzu Nuwas ini ya. Jadi kalau bicara ulama dimusuhi oleh pemerintah itu biasa Pak. Jadi nggak usah dari zaman dulu itu Pak. Kenapa? Karena biasanya kalau ulama yang benar itu ngasih tahu yang benar ya. Nggak gampang Pak ngedenger kritikan benar itu. Dan nggak gampang juga cara menyampaikannya. Kadang kalau penyampaian enggak benar bisa salah enggak?
Bisa salah, Pak. Makanya itu ada cara dakwah yang sudah Nabi ajarkan ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini harus diperhatikan. Maka kita pun kalau memang ingin menyampaikan kritikan, gunakanlah jalur-jalur yang resmi, yang baik. Karena juga jangan sampai salah paham. Ya. Ini sama nih ya. Ketika dia diketahui oleh penyihir, dorabau, dipukul. Kamu kan udah dibilang jangan mampir di situ. Karena dia itu pembangkang, bahasanya gitu. Musuhnya raja ini, pendeta ini. Fasyaka dzalika ila rahib, maka setiap kali dipukul oleh si penyihir, dia ngadu kepada si pendeta. Faqala idza khasyita as-sahir faqul hasbi habasani ahli. Kalau kamu wahai Ananda takut dengan penyihir tadi, khawatir, ya kalau ditanya kenapa kamu telat, jangan bilang dari saya, jangan bilang dari rumah. Habasani ahli, saya ditahan keluarga saya. Jadi agak telat. Wa idza khasyita ahlak faqul habasani sahir. Kalau keluargamu bertanya, kamu kemana kok lama ini enggak pulang, bilang saya ditahan oleh penyihir. Begitu. Padahal dia ingin belajar di rohib itu, pengen belajar. Fa bainama huwa ala dzalika id ata ala dabbatin azima qad habasatin nas. Jadi singkat cerita dia akhirnya belajar nih. Justru belajar banyaknya di rohib pendeta ini ya. Pada suatu hari datanglah ada binatang besar ya, mengganggu lah. Ini enggak dijelaskan binatang. Dabah itu binatang melata, enggak dijelaskan apakah buaya, apakah apa. Ini tapi ada binatang besar, monster gitu kira-kira mengganggu orang ya. Qad habasatin nas, orang enggak bisa keluar rumah, ketakutan. Faqala al-yawma a'lamus sahir afdalu am rahib afdal. Nah, kata si pemuda ini, saya mau ngetes. Ya kan dia kan belajar ya. Satu belajar ke penyihir, satu lagi belajar kepada rahib, pendeta. Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih alim, penyihir atau pendeta. Begitu. Karena dia belajar nih, mampir ke pendeta, belajar penyihir. Nah gitu. Hari ini karena ada binatang raksasa mengganggu manusia di kerajaan itu, maka aku akan mencoba siapa yang lebih baik, lebih alim, lebih unggul, apakah penyihir atau pendeta. Maka apa? Faqala fa'akhadha hajaran. Dia ngambil batu. Ya, batu yang bisa diambil itu ukuran berapa biasanya? Kerikil ya. Kerikil. Kemudian dia berkata begini, berdoa, Allahumma in kana amr rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadid dabah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau ternyata urusan pendeta ini lebih engkau cintai dibandingkan penyihir, maka bunuhlah binatang raksasa ini dengan batu ini nih. Dia ngomong begitu, dilempar. Supaya orang itu bisa terbebas dan tidak tertahan dari rumahnya karena ketakutan. Faromaha faqatalaha wa madun nasu. Maka ternyata apa? Mati itu. Binatang besar itu dilempar batu itu dengan doa tadi. Ya. Jadi ini Pak, ini menjajaran kepada kita bahwa doa itu nggak mesti harus bahasa yang ada di Al-Quran maupun hadis. Suatu saat kita memang lagi keadaan memang mendesak dan kita ingin berdoa sesuatu yang kita butuhkan, berdoalah dengan kata-kata yang kita punya, ya, yang kita bisa. Jadi dilempar dengan kerikil ke tubuh binatang raksasa itu, mati itu binatang itu.
maka orang terbebas. Fatar rahiba fa akhbaru. Nah, setelah itu dia datang ke rumahnya pendeta, ngasih tahu, kemarin ada binatang itu, saya baca doa begini, dan saya lempar mati itu. Gimana itu? Faqala lahu rahib, maka pendeta berkata kepadanya, "Ai bunayya antal yauma afdhala minni." Nak, hari ini kamu lebih baik dari aku. Maksudnya lebih ilmunya lebih tinggi dariku. Loh, kamu bisa ngebunuh binatang besar itu loh. Ya, padahal dia enggak kan? Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Nah, aku sudah lihat bagaimana engkau doamu diijabah oleh Tuhan. Iya. Kan didengar tuh. Mustajab doamu itu. Bisa membunuh hewan raksasa itu. Tapi ingat nak, dengan kemampuan ini apa? Wa innaka satubtala, engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahib ini kan pendeta kan yang lurus ya. Ulama lah kalau sekarang. Jadi ingat, orang alim pasti dicoba, Pak, diuji, Pak. Ujinya macam-macam, banyak. Bisa diuji lewat harta, diuji lewat ya pengaruh dan seterusnya. Ini dibilang, innaka satubtala, engkau akan diuji nih wahai Ananda, fa in ubtulita fala tadulla alayya. Kalau engkau nanti diuji, maksudnya diuji di sini tuh ditangkap oleh raja, disiksa. Jangan sekali-kali menunjukkan rumahku di mana. Kalau engkau ditangkap, ya mungkin disiksa, jangan nunjukin di mana. Aku di mana? Siapa gurumu? Jangan. Meskipun penyiar tadi tahu itu. Ya. Wa kana al-gulamu yubriul akma wal abros wa yudawin nas min sa'iril adwa, dan ternyata si anak ini pandai menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk penyakit belang kulit ya, penyakit lepra itu yang kulitnya rusak ya. Berbagai penyakit wasairil adwa yudawi sa'iril anas bin sa'iril adwa, dan mengobati berbagai macam penyakit. Ini bukan Nabi Isa loh ya, bukan ya. Ini yang tadi cerita Ashabul Ukhdud. Nanti siapa Ashabul Ukhdudnya nanti kita akan lihat di riwayat ini. Fasamiya jalisun lil malik kana qad amiya. Ternyata ada salah seorang penggawa atau apa tuh, biasanya ada yang jaga raja, pasukan raja lah mungkin ya, atau pengawal. Ada salah satu penggawa raja itu buta sudah lama. Buta, enggak ngelihat. Fa'atahu bihadaya katsirah, kemudian dia ngedengar cerita ini, si pemuda ini pandai atau bisa menyembuhkan, maka dia datangi dengan membawa banyak hadiah. Faqala ma hahuna laka ajma in anta syafaitani, ini semua saya bawa hadiah yang begitu banyak, saya berikan kepada kamu kalau engkau bisa menyembuhkanku. Dia bisa lihat kembali. Faqala inni la ashfi ahadan innama yasfillah. Innama yasfillahu ta'ala. Maka si pemuda ini berkata, sesungguhnya aku tidak menyembuhkan siapapun, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dia sudah bicara begitu. Bukan saya menyembuhkan. Maka dokter pun mesti begitu ke pasien. Pak, Bu, yang menyembuhkan bukan saya cuma sebagai wasilah, perantara. Obat juga enggak menyembuhkan, tetapi izin Allah. Ikhtiar wajib. Itu perintah agama berobat itu. Kita divaksin juga ikut, silahkan. Kenapa? Itu bagian ikhtiar. Ya, ikhtiar agama. Ya, supaya kita ini sehat. Maka disampaikan, baru dengar nih ininya penggawanya. Loh, jadi yang menyembuhkan Allah. Siapa Allah? Nanya, diskusi dia di situ. Ya. Jadi bukan saya yang menyembuhkan nih. Wahai penggawa, yang menyembuhkan adalah Allah. Fa in amanta billah da'autullah fasyafak. Kalau engkau beriman kepada Allah yang tadi aku sebutkan, maka aku akan minta kepadanya untuk menyembuhkan engkau. Di sini dalil bukti ya bahwa doa itu mustajab ketika kita doakan kepada orang yang seiman. Nah,
Bukan berarti nggak boleh, boleh juga Ustaz. Ya, tapi dalam konteks umum. Kita menjenguk ada orang, mohon maaf, non muslim sakit, kebetulan tetangga kita, boleh nggak kita mengucapkan doa semoga lekas sembuh? Doa bukan itu? Doa bukan? Boleh, doa umum. Ya, boleh. Tapi kalau dia lagi sakit kita bacain Yasin, boleh nggak? Ya, jangan, kebangetan juga itu. Pelecehan namanya itu. Dia juga belum tentu nerima. Iya, saya pernah tuh Pak, saya pernah koreksi. Di Karang dulu ada yang undang saya acara Yasinan. Yasinan apa? Buka toko. Toko siapa? Lah itu. Lah, kok Yasinan? Itu dia bukan Islam. Apa dia percaya kita Yasinin tokonya? Kan kami yang Yasin. Iya, tapi toko siapa? Ya toko dia. Ngapain sampean nganuin Yasinan di tokonya? Nah, kalau kalian sebagai karyawannya cukup doa aja masing-masing tuh, ya. Jadi jangan ini bicara doa juga kita harus jaga juga. Tapi yang dianjurkan adalah doa sesama seiman. Tetap juga doa juga kepada yang bukan seiman tapi sebangsa setanah air, tapi dalam konteks doanya umum, ya. Semoga Pak selamat sampai tujuan. Itu doa bukan? Ada tetangga kita mudik beda agama, tapi kita doakan semoga Pak selamat sampai tujuan. Doa bukan? Doa. Boleh nggak? Boleh. Tapi ini nih karena kaitannya dengan keyakinan tadi si pemuda ini, aku akan mendoakan engkau sembuh kalau engkau beriman. Kenapa? Karena ini kaitannya bukan aku yang menyembuhkan, tapi yang di atas, Tuhan yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Maka dibilang begitu, dia pengen lihat, kan udah buta lama itu. Fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka akhirnya si penggawa raja ini ya beriman kepada Allah. Ya, saya beriman kalau begitu. Terpaksa enggak? Ya pokoknya dia beriman waktu itu. Fasyafahu Allah, maka dengan izin Allah melihatlah gitu orang. Melek. Wah. Tambah ini ya, tambah apa namanya? Anak pemuda ini tambah booming ini, ya. Fa'atal malika fajasal kama kana yajlis faqala lahul malik man radda 'alaika basarak. Setelah sembuh dia balik ke istana, di samping raja duduk karena dia penggawa. Raja terheran-heran, loh ini orang kemarin jalannya dituntun pakai tongkat. Loh ini jalan biasa aja. Loh siapa yang menyembuhkan matamu itu sampai bisa melihat kembali? Ditanya. Qala Rabbi, yang menyembuhkan. Karena tadi sesuai amanatnya si pemuda bahwa dia tidak menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Tuhannya. Maka disampaikan juga sama si penggawa, yang menyembuhkan mataku ini Tuhanku, bukan si pemuda tadi. Qala walaka rabbun ghairi, kata si raja ini, loh kamu berarti punya Tuhan selain aku, kata raja. Nah raja ini kan ngaku raja, ngaku Tuhan rajanya ini. Oh berarti kamu sudah ada dua Tuhan nih. Tuhan yang mana nih yang satunya lagi? Ya. Qala Rabbi wa rabbukallah. Sebetulnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, bukan kamu. Sudah mulai berani nggak tuh? Jadi iman itu ternyata bisa membuat orang memberikan motivasi hidup. Dan itu terbukti. Kita lihat belajar perang Badar itu jumlah orang Islam lebih banyak apa orang sedikit? Lebih sedikit. Sedikit. Peralatannya lebih canggih apa sederhana dibandingkan orang kafir? Menang mana? Saya tanya. Menang orang Islam. Waktu itu. Kenapa? Ini loh motivasi imannya ini yang bisa membuat mengalahkan musuh begitu banyak. Itu yang ditangkutkan oleh orang-orang dan Islam. Apabila seorang Muslim betul-betul punya motivasi iman yang tinggi, waduh tidak ada yang bisa mengalahkan orang itu. Kita lihat Ali bin Abi Thalib kalau perang sekali bisa mengalahkan puluhan orang, satu orang itu bisa dia berhadapan langsung itu puluhan orang bisa dikalahkan. Kenapa kok bisa? Ini dia di sini nih. Itu sebabnya bangsa kita juga merdeka. Bukan karena banyak dukun penyantet, tetapi banyak pejuang-pejuang yang punya motivasi iman yang tinggi,
Meskipun pakai bambu runcing ya. Itu bukan cerita aja loh, itu beneran itu. Nah, inilah yang mendorong si penggawa berani menyampaikan kepada si raja, engkau bukan Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhanku Allah. Sudah mulai dakwah dia, ya, sudah mulai ceramah ke raja. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibhu, maka akhirnya raja perintah, sini, panggil tuh Algojo, ini tangkap nih orang, udah membangkang, dia sudah mengakui ada Tuhan lain. Falam yazal yu'adzibhu hatta dalla 'alal gulam, maka disiksa. Siapa yang ngajarin kamu begini? Digebugin ya, orang digebugin dari pagi sampai sore, suruh nanya siapa yang ngajarin. Lama-lama enggak tahan juga, ya enggak? Disebutin yang ngajarin saya si fulan tuh, pemuda itu tuh. Faji'a bil gulam, maka ditangkaplah si pemuda ini, dibawa ke hadapan raja. Faqala lahul malik, ai bunayya, wahai ananda, wahai pemuda. Karena dia tahu juga nih pemuda ini dulu yang diutus untuk belajar sihir. Qad balagha min sihrika ma tubriul akma wal abros. Aku sudah dengar tentang kekuatan sihirmu. Tuh, dia bilang sihir ya. Ini selalu begitu tuh. Orang-orang tidak beriman dulu ketika melihat mukjizat karomah terjadi selalu menudingnya itu sihir. Jadi kalau sekarang ada karomah para ulama, wali segala macam dipungkiri, ya memang dari dulu juga begitu orang-orang bilangnya penyihir. Kan kalau sihir bisa dipelajari Pak, tapi kalau karomah dengan mukjizat tidak bisa dipelajari. Itu murni pemberian Tuhan. Kalau sihir bisa dipelajari. Iya kan? Qad balagha min sirrika ma tubril akma wal abros wa taf'alu wa taf'alu. Aku sudah dengar kehebatan sihirmu, kamu menyembuhkan berbagai penyakit belang, penyakit lepra, segala macam penyakit. Kamu melakukan ini, kamu pernah membunuh binatang raksasa itu. Maka si pemuda berkata di hadapan raja, faqala inni la ashfi ahadan. Sesungguhnya aku tidak menyembuhkan siapa-siapa. Saya tidak menyembuhkan siapa-siapa. Innama yasfillahu ta'ala, sesungguhnya menyembuhkan itu adalah Allah. Fa akhadha falam yazal yu'adzibhu hatta adalla ala rahib, maka disiksalah si pemuda ini. Siapa yang mengajarkan kamu? Kamu kan disuruh belajar penyihir, kok jadi begini? Membangkang saya, mengakui ada Tuhan selain saya, kata raja. Disiksa, siapa yang ngajar? Akhirnya dikasih tahu juga, enggak tahan juga si pemuda. Itu yang ngajarkan saya rahib, itu pendeta itu. Faji'a birrohib faqilau, maka rohib atau pendeta dipanggil, ditangkap oleh pasukan raja. Maka dikatakan di hadapan rohib, irji an dinik, wahai rohib, kamu kembali kepada agama nenek moyangmu, agamaku juga, dan aku Tuhanmu. Akhirnya begitu. Fa'aba, maka pendeta itu tidak mau. Fada'a bil minsyar, fawudiya bil al minsyaru fi mafriqi ra'sih. Algojo bawa gergaji kayu, tahu? Gede. Langsung ditempelin di kepalanya nih. Kalau sekarang pakai pistol ya. Dulu mah gergaji Pak. Nih, kalau kamu nggak balik dari agama yang dulu, tak gergaji. Tetap nggak bergeming ini si siapa? Pendeta ini. Fasyaqqahu hatta waqa'a syaqqa, maka dibelah dua itu badan dari ujung kepala sampai kaki. Gergaji, bayangkan, kita ngebayangin aja susah itu. Orang hidup digergaji dari kepala, dipegangin itu sampai belah dua. Sadis enggak? Sadis enggak Pak? Itu dalam rangka apa dia mati, mau enggak apa-apa digergaji? Dalam rangka apa? Membela iman. Enggak mau saya. Biarin saya mati. Digergaji di depan orang banyak itu. Belah dua. Fasyaqqahu, ya. Di depan orang udah ketakutan. Sumaji abijalisil malik fakil, kemudian tadi penggawa yang tadi itu ngeluh, dipanggil sini. Ditangkap, dipegangin, diancam lagi dengan gergaji, ditempelin di kepalanya. Irji an dinik. Ya. Kamu balik enggak ke agama kamu yang dulu? Kalau enggak, gergaji sama kayak tadi. Pendeta. Fa'aba, dia juga enggak mau. Bayangin. Saya tetap beriman kepada Tuhan, ya. Si pendeta tadi, dan Tuhannya siapa? Siapa mau? Udah.
Maka apa? Akhirnya ya digergaji lagi tuh, belah dua lagi. Berapa orang yang mati sudah? 2. Summa ji'a bil ghulam faqila lahu, kemudian ya didatangin lagi si pemuda tadi. Udah ditempelin sama nih ya. Cuman waktu itu enggak langsung karena masih anak pemuda ya. Irji'an dinik, kembali kepada agama fa'aba, enggak mau juga. Fadafa'u ila nabin min ashabih faqala idhabu bila jabal kadza wa kadza fas'udu bihil jabal. Karena udah digergaji 2 orang, udah gini aja. Wahai pasukanku, pasukan elit kira, bawa ini anak pemuda ke atas gunung, lempar dari gunung itu. Lempar dari gunung anak itu. Dibawalah itu ya. Fas'udu bihil jabal, maka pasukan raja ini membawa si pemuda ini ke bukit ya, ke gunung. Fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'an dini wa ila fatrahu, kata raja pesannya, sampai di puncak gunung tanyakan lagi kepada dia, kamu balik lagi enggak ke agama yang pertama? Kalau dia balik maka jangan dilempar, bawa pulang. Kalau dia enggak mau juga, lemparin sudah dari atas gunung. Biar dia mati sekalian di jurang. Fadhahabu bi fasaidu bil jabal faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Sampai di puncak gunung dia berdoa ini si pemuda, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupkanlah aku dari hindari aku dari gangguan mereka ini, para pasukan, dengan izinmu ya Allah, bima syi'ta, kalau engkau berkehendak. Farajafa bihimul jabal fasaqatu, tiba-tiba sampai di puncak gunung ini gemeteran, kayak gempa kenceng. Lah pasukan yang bawa si pemuda ini malah pada jatuh. Gemeteran itu gunung. Subhanallah. La haula wala, ini karomah ya. Ya Allah, cukupkan aku dari gangguan para pasukan ini dengan bima syi'ta, kalau engkau berkehendak. Itu bagus banget doa itu. Ya Allah, kalau ada kesulitan apapun kembali kepada Allah. Gemeteran itu gunung ya. Rojaf itu kan artinya gemeteran. Tapi kalau gemeteran gunung sama kita beda. Gempa begitu ya. Bergoyang istilahnya sangat keras. Fasaqatu, maka mereka jatuh. Wajah yamshi ilal malik, mati semua tuh pasukannya. Tinggal si pemuda ini herannya balik lagi ke raja, pulang. Faqala al malik ma fa'ala ashabuk, loh bingung dia. Mana pasukan tadi yang bareng sama kamu? Kamu apain mereka? Dia balik ke depan raja. Pikir raja udah mati nih anak nih. Rupanya yang mati malah pasukannya. Ya, dia masih hidup, datang lagi depan raja. Waduh, loh, gimana itu pasukanku itu? Faqala kafanihumullah. Mereka sudah diambil alih oleh Allah. Selesai sudah, bukan urusan saya. Berarti raja paham, waduh ini bukan sembarangan anak ini. Ya. Fadafa'u ila nafar min ashabi qala idhabu bihi fahmilu fi qurqurin wa tawassatu bil bar. Panggil lagi pasukan kedua, pasukan ini datang sini, ambil lagi nih anak, bawa pakai kapal laut, ya. Nanti sampai di tengah laut yang terdalam, ceburin tuh anak, lempar, biar mati tenggelam, kan diikat lah, iya kan? Fa in raja'an dini wa illa faqdhifuhu fadhabu. Kalau ditanya lagi, dia mau balik lagi nggak ke agamanya yang pertama? Kalau nggak mau balik, lemparin ke laut, mati, biar mati. Faqala Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa lagi si anak nih pas sampai di perahu di laut itu. Ya Allah, cukupkan aku dari gangguan orang-orang ini bima syi'ta, sesuai dengan kehendak engkau. Jika engkau benar, fan kafa'at bi musafina faghariqu. Maka tiba-tiba perahu ini terbalik. Pasukannya yang lain tenggelam mati, dia enggak ini, pemuda ini. Pulang lagi, nyampe ke depan raja. Iya. Wajah ayam silal malik faqala al malik ma fa'ala sabuk. Kata raja, ini orang masih ada aja nih, udah 2 pasukan habis ini. Mau ngebunuh 1 orang aja 2 pasukan sudah lewat. Tenggelam kapalnya, mati pasukannya. Lah dia ini masih hidup. Ya. Ma fa'ala sabuk qala kafanihumullah. Selalu ketika ditanya, apa yang terjadi dengan pasukan tadi? Allah sudah mengambil alih urusan mereka, ya. Itu Allah yang mengurus mereka.
Berarti si pemuda ini tujuannya kenapa kok balik terus ya? Kenapa nggak lari aja? Karena tujuan utamanya apa? Ingin menyadarkan raja bahwa dia bukan Tuhan. Tuhan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, yang berat, nggak mudah. Menegakkan kalimat hak itu nggak mudah. Faqala al-malik innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Wahai raja, si pemuda bingung. Dengan cara apapun engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau mengikuti perintahku. Dia malah mulai perintah raja nih. Dengan cara apapun, pasukan berapapun kamu bawa saya, enggak akan sanggup engkau membunuhku kecuali kamu ikuti apa perintahku atau yang aku sampaikan. Karena raja udah gedek juga ya, udah istilahnya raja ini marah. Qala apa itu? Mahu. Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid wa taslubuni an ala dhidha. Ya. Maka katanya kumpulkan semua manusia penduduk yang ada di kerajaan ini fi sa'idin wahid, dalam satu lapangan luas ya. Kemudian di bukit engkau wa taslubuni ala dhidha. Kemudian engkau salibkan aku, ikat di bukit menghadap mereka. Ikat saya dalam keadaan hidup, disalib. Ya pokoknya ada papannya lah, kira-kira begitu. Diikat supaya enggak gerak. Tsumma akhadha sahman. Ya. Tsumma khudh sahman min kinanati, kemudian ambil satu busur dari panahku. Dia punya panah. Dengan senjata apapun kamu enggak bisa bunuh saya, tapi ini ambil panah saya, kamu pakai untuk memanah saya. Tsumma dha'is sahma fi kabid, kemudian ya, arahkan panah ini ke jantungku. Nah, kira-kira begitu. Wa salabu ala dhidha tsumma akhadha sahman bi kinanati tsumma adha sahma fi kabid, maka akhirnya diikutilah apa yang disampaikan pemuda itu. Raja mengambil panah si pemuda itu, dibidikkan pas ke hatinya itu. Ya. Tsumma qala bismillahirabbil gulam, tapi ingat ketika melepaskan panah itu ya, ada yang mengatakan fi kabid ini ke arah hatinya. Pokoknya bidik ajalah ke badannya. Yang penting kena bagian badannya. Tapi ingat ketika memanah itu jangan lupa bacakan doa ini. Bismillahirabbil gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya si pemuda ini. Ini kan berarti ngajarin raja ini untuk beriman. Rajanya karena saking pengen ngebunuh, dibaca juga itu. Dibaca sama raja itu. Tsumma ramahu fawaqa'a fi surghih fawada'a yadahu fi surghih famata. Kemudian ternyata nancap di kepala. Fi surghih. Di kepalanya nancap, dipegang, mati si pemuda itu. Faqala an-nasu amanna bi rabbil gulam. Ingat, ketika si raja mengucapkan tadi ya bismillahirabbil gulam dan si pemuda mati, semua orang yang hadir semuanya beriman kepada Allah. Jadi nggak apa-apa raja nggak beriman, rakyatnya semua beriman. Itu pemuda ini mati sudah, selesai dia. Tapi gara-gara dia mengajarkan raja begitu, justru rakyat yang menyaksikan kejadian itu semuanya berkata amanna birabbil gulam, kami percaya beriman kepada Tuhannya pemuda. Fa'utiyal malik faqila lahu ara'aita ma kunta tahdharu qad Allahi an nazala bika wa hadruk qad amanan nas. Raja gimana ini? Kamu lihat sekarang nih. Orang-orang sudah beriman semua. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sikak fa khuddat wa udrima fiha. Maka raja enggak terima lagi. Sudah. Ini orang-orang beriman. Ancam. Dibuatlah ukhdud, parit, Pak. Parit diisi bahan bakar di situ, kayu segala bara itu. Jadi ukhdud itu ada kata khod ya, parit. Kemudian di atas parit ini ada tempat orang berdiri untuk dilemparkan. Wahai pasukanku, semua orang tadi yang beriman, panggil kersi semua, bariskan dia. Tanya satu-satu, kalau dia mau kembali ke agamanya lagi enggak, kalau enggak lemparkan semua. Terjadilah peristiwa karena itu ya parit dibakar begitu hebatnya ya dengan bahan bakar yang ada ya. Wa udrima fiha niran, maka dipanaskan. Wa qala man lam yarji an dini faqimuhu biha.
aw qilahu iktahimu fa fa'alu hatta ja'at imratun wa ma sabiyun laha fataqasa'at an taqa fiha faqala lal gulam ya ummah isbiri fa innaki 'alal haq. Semua yang tidak kembali ke agamanya semula dilemparkan, mati banyak. Tiba giliran seorang ibu membawa seorang bayi sedang disusui. Ibunya ketakutan, anak mah bayi, coba bayangkan. Di depannya udah bara itu. Udah banyak yang terpanggang mati. Ibunya gemetaran. Tiba-tiba si anak ngomong ini. Jadi bayi yang bisa ngomong itu bukan hanya Nabi Isa alaihissalam, termasuk ini bayi yang dalam kisah Ashabul Ukhdud, ngomong si anak ini. Ya. Wa ma sabiyun laha fataqasa'at an taqafiha faqala al-gulam. Ini bayi berkata, ya ummah wahai ibunda, ibuku isbiri, sabarlah ibunda. Innaki fa innaki alal haq. Engkau di atas jalan yang benar. Jangan takut, kita mati bersama-sama fisabilillah. Akhirnya ibu dan anak dilemparkan ke bara api itu dan mati bersama-sama. Ini kisah Ashabul Ukhdud. Kok apa hubungannya dengan sabar? Inilah kita lihat kesabaran mereka mempertahankan iman sampai pertaruhannya nyawa. Pertaruhannya nyawa, Pak. Jadi kita sedih juga kalau ada saudara kita yang hilang imannya gara-gara sembako. Nauzubillah. Loh iya. Imannya hilang gara-gara sembako. Sembako enggak seberapa harganya. Saya kira cukup ya. Ini memang hadisnya panjang, Pak. Saya enggak perlu banyak cerita lagi yang lain. Itu intinya itu bahwa ini Ashabul Ukhdud bercerita memang tentang bagaimana orang-orang terdahulu berjuang mempertahankan iman sampai rela mengorbankannya nyawa. Itulah sebetulnya ya yang harus kita terapkan tuh. Kita sudah janji setiap salat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya kira cukup karena waktu sudah siang ya. Sudah masuk waktu syuruk. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita, memberi motivasi untuk menguatkan keimanan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu ghafurun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina walhamdulillahi alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dini wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an shifaan fi kulli saqam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatuhum ya salam. Wa akhir alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.